Hai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, adakah engkau saat ini yang hatimu dipenuhi oleh kekhawatiran? Engkau khawatir tentang kebutuhan hidup, engkau khawatir tentang fasilitas, engkau khawatir tentang masa depan, dan ada begitu banyak hal yang lain yang mungkin menjadi alasan engkau dipenuhi oleh kekhawatiran saat ini. Hidupmu begitu tertekan oleh karena kekhawatiran, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Padahal Tuhan mau engkau hidup dalam kedamaian, tetapi kenyataannya hidupmu penuh dengan kekhawatiran. Saudara, saya begitu rindu melalui renungan pesan suara Tuhan ini. Imanmu dibangkitkan, gairahmu dibangkitkan, semangatmu dibangkitkan, dan engkau bebas dari kekhawatiran. Apapun yang menjadi alasan kekhawatiran dalam hidupmu saat ini, engkau bebas dari kekhawatiran, dan engkau hidup penuh dengan semangat, hidup penuh dengan kemerdekaan, dan hatimu penuh dengan damai sejahtera. Saya mau membacakan ayat firman Tuhan untuk kita renungkan dalam pesan suara Tuhan ini, di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di sini firman Allah memberi larangan yang tegas. Janganlah kamu khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai. Artinya, jangan khawatir tentang kehidupanmu, tentang kebutuhan hidupmu. Dan Allah memberi jaminan. Kenapa tidak perlu khawatir, saudara? Karena dikatakan Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Firman Allah memberi penegasan sebuah larangan supaya jangan umat-umatnya hidup dalam kekhawatiran, supaya saya dan saudara tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena Bapa kita yang baik, Bapa kita yang di sorga, Dia tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Dalam renungan sebelumnya kita sudah belajar, saudara, bahwa Bapa di dunia ini, sebaik-baik Bapa di dunia ini dibandingkan dengan Bapa di sorga, Bapa di dunia ini disebut sebagai Bapa yang jahat jika dibandingkan dengan Bapa di sorga, karena begitu baiknya Bapa di sorga. Tetapi lihat, Bapa di dunia ini saja rindu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya, bahkan berjuang untuk mewujudkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan firman Allah berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Kebaikan Bapa di sorga itu dibandingkan dengan kebaikan Bapa di dunia ini begitu jauh. Sebaik-baiknya Bapa di dunia ini dibandingkan dengan Bapa di sorga, Bapa di dunia ini tetap tergolong Bapa yang jahat. Karena begitu baiknya Bapa yang di sorga. Dan di sini ditegaskan, saudara,
bahwa Bapa yang di sorga itu tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Saya saja seorang bapa bagi anak-anak saya. Saya tahu apa yang terbaik bagi anak-anak saya, dan saya berjuang untuk mewujudkan apa yang terbaik bagi anak-anak saya, apalagi Bapa yang di sorga. Itu sebabnya anak-anak saya, mereka tidak perlu khawatir tentang sekolah mereka, tentang kebutuhan pribadi mereka. Mereka tidak perlu khawatir, karena mereka tahu, asal mereka bilang, asal mereka ceritakan apa yang menjadi kebutuhan sekolahnya, saya akan sediakan, saya akan berikan sebagai seorang Bapa yang bertanggung jawab. Apalagi Bapa yang di sorga, kurang baik apa dia, segala sesuatu yang dia beri, bahkan nyawanya pun yang dia beri bagi kita. Masalah kita yang terbesar dalam kehidupan ini sehingga kita dipenuhi oleh kekhawatiran, saudara, adalah karena kita tidak benar-benar mengenal Bapa di sorga sebagai Bapa yang baik, yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan kita tidak benar-benar mengenal Dia sebagai Bapa yang berkuasa untuk mewujudkan, untuk menyatakan, mencukupkan, menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, yang pertama, supaya hidup kita tidak penuh oleh kekhawatiran, kenallah bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang begitu baik, yang tahu segala kebutuhan kita. Dia Bapa yang begitu baik, yang tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, kalau Bapa di dunia ini saja tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan yang terpenting bagi anak-anaknya, berjuang untuk mewujudkannya, apalagi Bapa yang di sorga. Dia tidak akan menjadi Bapa yang tahu lalu tinggal diam, tetapi karena Dia begitu baik, Dia Allah yang tahu, Dia Bapa yang tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, dan Dia akan mewujudkannya. Tetapi hal yang ditegaskan di sini, saudara, yang menjadi bagian dari anak-anaknya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang menjadi masalah anak-anaknya, masalah kita adalah bahwa kita begitu sibuk dengan dunia ini, kita begitu sibuk dengan perkara-perkara dunia ini, dengan segala kebutuhan kita, dan akhirnya mencari Tuhan, hubungan dengan Bapa, kedekatan dengan Bapa, itu menjadi nomor kesekian, saudara. Padahal Dialah yang mengatur segala sesuatu, Dialah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Dia sudah atur, semuanya bisa jadi. Kalau Dia sudah atur, yang paling tidak mungkin pun bisa jadi. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali Dia tidak bekerja, bukan karena Dia tidak bisa bekerja, tetapi kita yang tidak mau Dia bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita begitu mendahulukan, mementingkan perkara dunia melebihi daripada mencari Tuhan. Padahal di sini dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus mengutamakan mencari Tuhan, mengutamakan mencari kebenaran-kebenarannya dan hidup dalam kebenaran itu. Ketika kita hidup mencari Tuhan dan menghidupi kebenaran itu, dan itu yang menjadi yang terutama, yang terpenting dalam kehidupan kita, maka firman-Nya menegaskan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengar, saudara, tidak dikatakan maka semuanya itu akan diberi kepadamu, tetapi dikatakan akan ditambahkan.
Kalau ditambahkan itu sesuatu yang sudah ada, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Itulah jaminan Bapa di sorga bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya yang mendahulukan hidup mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dia akan menambahkan semua apa yang menjadi kebutuhan kehidupan anak-anaknya. Hari ini, saudara, kita belajar tentang skala prioritas dalam kita hidup berjalan bersama dengan Bapa di sorga. Kita seringkali tidak mengalami pengalaman spektakuler bersama dengan Bapa di sorga karena kita salah membangun skala prioritas kita. Seringkali kita begitu sibuknya dengan perkara dunia dan akhirnya mencari Tuhan menjadi nomor kesekian. Padahal yang terutama yang Bapa mau dalam kehidupan anak-anaknya adalah kita mencari Dia terlebih dahulu, mengutamakan mencari Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan perkara-perkara yang rohani terlebih dahulu. Sehingga ketika Bapa melihat saya dan saudara sebagai anak-anaknya yang baik, kita mengutamakan Dia, kita mencari Dia, kita haus akan Dia, kita mencari kebenaran-kebenarannya, kita hidupi kebenarannya dalam hidup kita. Maka Dia, Bapa yang baik yang melihat semua proses itu, akan menambahkan. Sehingga saudara, kita akan melihat hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu Tuhan kerjakan. Saya punya pengalaman beberapa minggu belakangan ini, saudara. Ada satu program pelayanan yang harus saya kerjakan, dan program pelayanan itu membutuhkan begitu banyak biaya, sehingga pada waktu itu dana pribadi yang selama ini saya sisihkan untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan anak, akhirnya habis semuanya untuk program pelayanan itu, supaya program pelayanan itu bisa berjalan dan orang-orang yang dilayani di dalamnya bisa diberkati dan mereka bisa berkegiatan. Dan saudara, pada saat saya melakukannya itu terasa begitu menyakitkan. Kenapa? Karena segala sesuatunya saya harus korbankan untuk keberlangsungan program pelayanan ini. Bahkan anak saya ada satu yang masih duduk dalam bangku perkuliahan. Ketika dia mau bayar uang kuliah pun, waktu itu saya harus sedikit menunda, oleh karena semua dana yang saya kumpulkan itu habis dalam program pelayanan ini. Di satu sisi mungkin orang berkata itu kebodohan. Di satu sisi orang mungkin berkata bahwa itu tidak berhikmat. Tetapi apa yang saya lihat, saudara, apa yang terjadi dengan cara yang sangat mengagumkan. Satu kali ada seorang ibu yang datang, yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Dan lebih dari apa yang dipikirkan, Tuhan kerjakan. Lebih dari apa yang dibutuhkan, Tuhan kerjakan. Betapa dahsyat Bapa di sorga ketika kita hidup mendahulukan Dia, ketika menjadikan Dia yang terutama, ketika melakukan pekerjaannya, itu menjadi hal yang penting bagi kita, oleh karena gerakan yang Dia kerjakan di hati kita. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun yang menjadi kebutuhanmu dalam kehidupan ini, tetap jadikan mencari Tuhan menjadi yang terutama bagimu, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakanlah mencari Allah dalam kehidupan saudara, maka segala sesuatunya akan ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat renungan pesan suara Tuhan
yang sudah kita renungkan bersama, di mana di dalam renungan ini saya dan saudara didorong oleh kebenaran firman Tuhan, diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan khawatir, dahulukan saja mencari Tuhan, maka Bapa di sorga akan bertanggung jawab, mencukupkan dan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, supaya saudara hidup mengutamakan Tuhan, supaya saudara hidup bebas dari kekhawatiran. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini dipenuhi oleh kekhawatiran. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, bebaskan mereka dari segala kekhawatiran yang memenuhi kehidupan mereka. Apapun yang menyebabkan mereka khawatir, apakah itu kebutuhan hidup, apakah itu hari esok, atau apapun, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari segala kekhawatiran. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar mereka mengutamakan mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup mereka, supaya janji firman-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, supaya kebenaran-Mu menjadi bagian mereka. Ajar mereka mencari Engkau terlebih dahulu, supaya Engkau menambahkan apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Puji Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat renungan pesan suara Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu keluarga saudara diberkati, teman-teman saudara diberkati, mohon dibagikan renungan ini kepada banyak anak-anak Tuhan yang lain, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk mendukung kami dalam pelayanan ini, Tuhan kiranya memberkati saudara. Saudara bisa melihat di bawah video ini ada nomor rekening di sana, menjadi tempat bagi saudara untuk memberikan persembahan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Jangan khawatir, cari Tuhan terlebih dahulu. Amin. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia,
selamanya. Kan kau mulia, ku agungkan kau gloria. Besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan kau mulia, ku agungkan kau gloria. Kau layak dipuji, kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, kau layak disembah untuk selamanya. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang, ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku.
kami berkumpul segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami,
tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku.
atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu,
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
atas mezbamu, di atas mezbamu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang.